Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unitime. Kali ini saya membahas tentang SPT 1770S ya. Pastinya kalian sudah baca di thumbnail video saya ya. Yaitu terkait contoh soal, pembahasannya bagaimana, dan akhirnya kita praktekkan ke dalam SPT 1770S, yaitu bagi kalian yang karyawan ya, bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setahun lebih dari 60 juta, maka wajib lihat video saya sampai selesai. Yuk, penasaran? Langsung saja kita belajar. Ini adalah soal dari perhitungan BPH orang pribadi karyawan dengan menggunakan SPT formulir 1770S. Di sini ada identitas wajib pajak, yaitu namanya Bagus Wijaya, ada alamat, NPWP, pekerjaan, dan nomor telepon. Jadi Bagus Wijaya bekerja sebagai manajer di PT Astra Nasional Bersama sejak tahun 2010. Selanjutnya ada data keluarga, yaitu Bapak Bagus ini yaitu memiliki istri ya, jadi dia sudah menikah, istrinya namanya Rosita, ada keterangan NIK, hubungan keluarga istri, dan istrinya bekerja sebagai pegawai swasta di PT Sinar Motor, di mana NPWP istri digabung dengan suami. Kemudian memiliki anak kandung, Arfian bekerja sebagai PNS, Nandini anak kandung juga masih pelajar, kemudian Munaroh yaitu ibu kandung, dia profesinya pensiunan PNS ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu status Bagus Wijaya ya, dimana Pak Bagus ini sudah beristri, berarti statusnya kawin ya. Kemudian setelah kawin di sini punya anak lah. Dari anak ini kita analisa, ada anak kandung PNS ya profesinya, ada anak kandung dia masih pelajar. Berarti yang boleh diakui sebagai tanggungan dalam PTKP dalam status itu hanya yang masih sebagai pelajar ya, siswa pelajar begitu. Tapi ketika sudah berpenghasilan sendiri maka tidak bisa lagi menjadi tanggungan. Kemudian ibu kandung ya, ibu kandung sebenarnya bisa menjadi tanggungan, tapi di sini Ibu Munawaroh itu masih menerima pensiunan dari PNS. Maka dari itu ibu kandung tidak bisa menjadi tanggungan. Ya, maka dari itu Bagus Wijaya statusnya yaitu kawin, memiliki satu tanggungan, berarti K1 ya. Kita analisa di sini yaitu Bagus Wijaya statusnya K-1 gini ya. Ya, jadi kalau Anda mau melaporkan SPT tahunan 1770S, data ini bisa Anda siapkan dari kartu keluarga yang Anda miliki. Jadi tidak harus membuat poin-poin seperti ini ya. Jadi cukup Anda siapkan kartu keluarga. Kemudian rincian harta pada akhir tahun ya. Jadi Anda harus mempersiapkan data ini juga. Anda punya aset apa saja ya. Di sini ada tanah, rumah, perhiasan, sepeda motor, mobil, tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada rincian hutang pada akhir tahun ya. Jadi di sini ditampilkan adalah ya, tahun peminjaman, jadi hutangnya ke bank apa saja atau ke koperasi mana, kemudian tahun peminjamannya kapan, dan nilai sisa pinjaman di akhir tahun 2018 tersisa berapa gitu ya. Kemudian rincian penghasilan, jadi di sini dijelaskan Bapak Bagus Wijaya kan bekerja di manajer ya, bekerja sebagai manajer PT Astra Nasional Bersama. Ya, karena dia sebagai manajer yaitu berarti karyawan tetap, maka di akhir tahun akan mendapatkan bukti potong ya. Dari bukti potong yang diterima ya, diketahui penghasilan bruto setahun 108.199.160.000 ada pengurang, kemudian ketemu penghasilan itu setahun dan dipotong PPh 21 setahunnya ini sekian 1.842.300. Jadi sebenarnya kalau Anda mengerjakan SPT sesungguhnya nomor 1 ini Anda dapatkan bukti potong secara fisik, contohnya seperti yang sudah ada ya. Jadi bukti potong secara fisik bentuknya seperti ini ya, jadi ada logo DJP, kemudian yang memotong itu PT Astra Nasional Bersama ya. Di sini ada rinciannya, penghasilan brutonya berapa, kemudian dikurangi PTKP dan pajak setahunnya dipotong berapa, sudah jelas gitu ya. Lanjut ke soal yang kedua, penghasilan dari PT Sinar Motor, yaitu penghasilan dari istrinya ya. Istrinya pun karena pegawai tetap juga menerima bukti potong per tahun. Ya, di sini ada nomor bukti potongnya dengan rincian penghasilan bruto setahunnya Rp63.302.880. Ada pengurang Rp5.248.344, penghasilan neto setahun ya ketemu ini Rp58.054.536. Maka PPh pasal 21 yang telah dipotong sebesar Rp202.700. Ya, begitu juga untuk istrinya yaitu bernama Rosita juga seharusnya menerima bukti potong secara fisik, yaitu seperti ini. Ya, ini bukti potong milik Rosita selaku istrinya Bapak Bagus Wijaya tadi. Ya. Jadi dari bukti potong ini akan dipergunakan dalam mengisi SPT 1770S.
Nomor 3 yaitu pendapatan bunga bank tahun 2018 sebesar 2.525.700 ya. Kalau nomor 1 dan 2 pajaknya sudah dipotong ya. Kalau nomor 3 perusahaan ya, Bapak Bagus Wijaya itu menerima pendapatan bunga. Ya, dari pendapatan bunga ini sudah dipotong pajak pastinya oleh bank secara final ya. Jadi kalau perusahaan atau orang pribadi menerima bunga bank pasti secara langsung sudah dipotong pajaknya, yaitu pajak final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Ya, kita masukkan di sini ya, kita analisa, kita bahas penghasilan berupa bunga bank sebesar 2 juta berapa tadi? 2.525.700. Ini ya. Ya, dari bunga bank yang diterima ini dikenakan pajak final sebesar 20% dari bunga yang diterima. Jadi pajaknya Rp505.140. Jadi yang diterima bersih tidak sekian ya. Jadi yang diterima bersih ya dari bunga dikurangi dengan pajak ketemu yang diterima 2.020.560. Kemudian nomor 3 sudah, 4, zakat pada Badan Amil Zakat Nasional sebesar 500.000 ya. Jadi zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang sudah terdaftar secara nasional maka bisa menjadi pengurang dalam penghasilannya. Ya, jadi nanti 500.000 bisa menjadi pengurang dari penghasilan neto. Kemudian nomor 5, Tuan Bagus Wijaya menyewakan kendaraan kepada CV Amanah dengan NPWP sekian selama 5 hari dengan nilai sewa sebesar 1 juta per hari dan telah dipotong PPh dengan nomor bukti potong 02 garing PPh 23 garing 5 garing 2018 tanggal 12 Mei 2018. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, pajak atas menyewakan kendaraan itu dikenakan PPh pasal 23 yaitu tarifnya 2%. Jadi kita hitung dulu total penghasilannya 5 hari dikali per harinya 1 juta. Yang kita praktekkan sewa kendaraan yaitu sebesar 1 juta dikali 5 ketemu 5 juta. Tarif pajaknya yaitu 2% dikali penghasilan yang diterima seharusnya, maka penghasilan yang diterima neto yaitu 5 juta dikurangi dengan pajak ini 4.900.000. Jadi yang bunga bank itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu disebut pajak final. Sedangkan kalau yang sewa kendaraan itu PPh pasal 23 disebut pajak tidak final. Ya, ketika sudah kita analisa dari soal ini, instruksinya buat perhitungan SPT akhir tahun 2018, isilah SPT tahunannya. Ya, setelah kita analisa tadi mana pajak final, mana pajak tidak final, kita analisa lagi ke perhitungan PPh akhir tahun. Jadi yang masuk ke dalam perhitungan akhir tahun itu adalah penghasilan neto yang dikenakan pajak tidak final. Ya, jadi yang boleh ditambahkan adalah penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Maka penghasilan yang bunga bank dikategorikan kan pajak final, maka ini tidak boleh menambah. Penghasilan tidak boleh menambah, pajak pun tidak boleh mengurangi. Begitu. Ya. Jadi penghasilan itu dari pekerjaan 99846.802 itu diambil dari soal ini ya, penghasilan neto ini, atau kalau Anda punyanya adalah bukti potong, maka bisa Anda lihat di nomor 12 yaitu penghasilan neto 99846.802. Ya, itu penghasilan miliknya Bagus Wijaya saja. Kemudian penghasilan sewa kendaraan yaitu 5 juta. Ya, penghasilan neto kendaraannya 5 juta. Selanjutnya dari penghasilan neto kemudian ditambah penghasilan sewa kendaraan ya, dikurangi dengan zakat. Ingat, zakat bisa mengurangi penghasilan neto asalkan zakatnya dibayarkan kepada Badan Amil Nasional. Akhirnya penghasilan neto dikurangi zakat ketemu penghasilan neto setelah zakat dikurangi dengan PTKP. Ya, jadi karena tadi penghasilan istri digabung oleh suami, bukan berarti penghasilan istri akan ditambah di sini. Kenapa? Karena istrinya hanya bekerja dari satu perusahaan. Ya, istrinya hanya bekerja di PT Sinar Motor, maka penghasilan istri ini dianggap penghasilan final. Karena dianggap penghasilan final, maka tidak boleh menambah penghasilan dengan suaminya. Tapi kalau istrinya tadi selain bekerja di PT Sinar Motor, bekerja di perusahaan lain atau punya usaha lagi, maka baru penghasilan suami ditambah penghasilan istri. Begitu.
Selain itu, maka statusnya PTKP-nya K1 ya. Jadi bukan K-I-1 karena istrinya dianggap ya penghasilan final, maka hanya K1 yaitu kawin dengan tanggungan satu orang. PTKP diperoleh dari WPOP yaitu wajib pajak orang pribadi 54 juta ditambah kawin 4.500.000 ditambah tanggungan satu orang 4.500.000, maka totalnya 63 juta. Penghasilan neto setelah zakat dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak atau disebut PKP sebesar ini. Kalau sudah, Anda bisa hitung PPh terhutangnya ya, karena 41 juta sekian berarti masih menggunakan tarif 5%. Maka pajak terhutangnya 2.067.340. Ada kredit pajak, jadi PPh terhutang ini akan dikurangi pajak yang sudah dipotong atau juga pajak yang sudah dibayarkan ya. Pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan yaitu dari tempat bekerjanya Bapak Bagus Wijaya ya ini. Jadi yang dipotong bisa Anda ambilkan di sini ya. 1.842.340. 1.842.300, benar ya? Ya. Kalau di soal Kalau di soalnya yang ini ya, kalau di Excel karena dia menggunakan ya format tersendiri, maka dia ada selisih 40 rupiahnya, nggak apa-apa ya. Kemudian ya dipotong pajak lagi ketika melakukan sewa kendaraan yaitu PPh pasal 23 yaitu sebesar 100.000 ya. Nah, sudah kita hitung di sini 100.000. Maka total kredit pajaknya 1.942.300 ya. PPh terhutang dikurangi kredit pajak ketemu PPh pasal 29 atau pajak kurang bayar sebesar 125.040. Jadi pajak kurang bayarnya di tahun 2018 sebesar ini. Kalau sudah kita analisa, kita masuk ke dalam SPT. Cara mengerjakan SPT yaitu dimulai dari belakang ya. Jadi kita belajar manualnya. Kalau sudah paham manualnya, maka kita bisa mengisi di ISPT, bisa mengisi di e-form yang ada di ya software di DJP online ya. Perhitungan PHMT ya, jadi ketika suami istri itu NPWP-nya terpisah ya, maka harus mengisi lembar yang ini ya, perhitungan PHMT. Tapi karena tadi suami istri pajaknya ya dijadikan satu yaitu menggunakan NPWP suami, maka ini dikosongi. Kemudian masuk lampiran 2 yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini masuknya yaitu penghasilan dikenakan PPh final. Ada harta pada akhir tahun ya. Jadi harta yang dimasukkan yaitu harta keseluruhan dan ketika di tahun tersebut ada tambahan maka dimasukkan juga. Kewajiban atau hutang pada akhir tahun ya. Jadi sisa hutangnya akhir tahun tersebut ada berapa? Selanjutnya ada daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ya, bagian A adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Dari soal tadi ya ada penghasilan yang dikenakan PPh final itu terkait bunga bank. Yang ini sudah kita hitung di Excel tadi, bunga bank ya. Penghasilannya ini, pajaknya ini. Kita masukkan ya. 2.525.700.000 masukkan di lampiran 2 yaitu 1770S Romawi 2 yaitu 2.525.700. Pajaknya yaitu sebesar 505.140. Kita copy, bisa nggak ya? Ya, ini. Ya, selanjutnya setelah itu kita analisa lagi nomor 2, 3, 4, 5, 6 yang ada yaitu yang nomor ini nomor 13 ternyata ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi ketika istri bekerja hanya dari satu perusahaan, contohnya tadi bekerja di PT Sinar Motor, maka masukkan di sini karena dianggap sebagai penghasilan final. Yaitu penghasilan istrinya sebesar 53 juta, ya ambilnya yang bruto 63.302.880. Coba kita copy, mau nggak dia? Ya senengannya copy-copy aja ya. Nggak bisa. Oke, kita tulis 63.302.880. Kemudian pajak yang dipotong atau PPh terhutangnya yaitu 202 sesuai yang ada di sini, 202.700. Begini. Kalau sudah, ini pajak terhutang totalnya yang dikenakan pajak final. Selanjutnya harta pada akhir tahun. Anda bisa masukkan berdasarkan yang ada di soal, yaitu hartanya mulai dari tanah sampai tabungan Anda isi. Yang pertama, kode hartanya ya. Tanah yaitu 061. Ya, kalau menggunakan aplikasi itu biasanya sudah ada ya pilihannya. Anda tinggal klik tanda panah, Anda tinggal pilih mana harta yang Anda maksud ya. 061. Nama hartanya yaitu tanah. Saya buat kapital biar jelas. Ya, tahun perolehan 1980.
Harga perolehan 65 juta. Keterangan ya isikan aja alamatnya di Madiun gitu ya misalkan. Untuk bagian B, harta pada akhir tahun sudah saya isikan semua, ya sudah saya input semua dengan total harta sebesar 645.400.000 ya. Jadi ingat ketika Anda menambahkan harta ya, jadi ketika ada pertambahan aset, pertambahan harta dari tahun sebelumnya, ya, jadi nanti petugas pajak itu akan membandingkan antara aset tahun sebelumnya dengan sekarang ada tambahan aset apa ya, tambahan harta apa. Nanti akan dibandingkan dengan penghasilan. Ketika di sini di tahun 2018 memiliki tabungan 105 juta, nanti akan dihubungkan dengan penghasilan setahunnya. Penghasilan setahunnya ada sekian nggak? Kalau tidak ada maka bisa jadi ya yang ditulis dalam penghasilan itu dikecilkan. Ketika dikecilkan maka akan ditanyakan, kamu kok bisa punya tabungan sekian padahal penghasilanmu hanya di bawah ini gitu ya. Oke, selanjutnya bagian C yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun ya. Jadi Anda isikan sisa hutang di akhir tahun yang ada di soal ini. Ada hutang di Bank BTN dan ada di Koperasi Mandiri. Kita isikan, kita input yaitu nomor 101 ya, Bank BTN. Alamatnya Jalan Pahlawan 12 Madiun. Tahun pinjamannya 2006, sisanya 20.500.000. Ya, setelah Anda input kewajiban atau hutang miliknya Bagus Wijaya, maka ketemu totalnya 75.500.000. Selanjutnya isikan ya, daftar susunan anggota keluarga yang ada di soal ini ya, yaitu daftar susunan keluarga mulai dari Rosita, Arfian, ya Arfian enggak ya, jadi karena Arfian sudah bekerja, jadi yang masuk tanggungan hanya Nandini, jadi Rosita, Andini. Untuk dirinya pribadi nggak usah ya, karena dia akan melaporkan, kenapa kok dimasukkan lagi. Sudah untuk formulir 1770S Romawi 2, yang mulai dari penghasilan dikenakan PPh final, kemudian ada harta pada akhir tahun, ada kewajiban akhir tahun, dan yang terakhir susunan anggota keluarga yang menjadi ya tanggungan dan status kawinnya. Di lampiran kedua yaitu 1770S Romawi 1 dimasukkan untuk penghasilan itu dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ya, kemudian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Di sini dimaksudkan penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya. Jadi penghasilan itu dalam negeri lainnya tadi bisa Anda ambil dari sini. Ya, di sini ada sewa kendaraan, ya, menerima uang 5 juta dipotong 100.000, maka dianggap tidak final. Ya, bisa Anda masukkan di sini, berarti sewa sebesar 5 juta. Kemudian bunga royalti tidak ada, penghargaan dan hadiah nggak ada, maka totalnya di sini juga 5 juta. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada ya, bantuan, warisan, klaim asuransi, beasiswa, penghasilan lainnya nggak ada ya. Lanjut ke C, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ya. Jadi ketika sudah dipotong oleh pihak lain terkait dengan ya ini PPh pasal 21 dan pasal 23 ya. Bisa Anda masukkan ke dalam lampiran 1. PPh pasal 21 buktinya ini sudah dipotong ya, pasal 23 seharusnya juga ada bukti potongnya tapi yang tidak dilampirkan ya. Nama pemotong atau pemungut pajak masukkan ya, PT Astra bersama NPWP pemotong Anda masukkan berdasarkan bukti potong yang diterima ya. Ini nama perusahaannya, ini NPWP-nya. Biar cepat saya skip aja bukti pemotongannya, di skip. Jenis pajak PPh pasal berapa? Yaitu PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipungut atau dipotong Anda lihat di sini. 1.842.300 rupiah. 1.842.300. Yang kedua, ya ketika sudah Anda tulis seperti ini, maka sebaiknya kalau nulis lengkap ya. Ini karena contoh saja, jadi dari nama pemotong, NPWP pemotongnya berapa, bukti potong, nomor dan tanggalnya diisi secara lengkapnya. Kalau sudah semua, ketemu total pajak yang sudah dipotong sebesar 1.942.003. Lanjut ke SPT induk yaitu 1770S. Di sini ya. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi, maka ini akan secara tersistemnya. Ketika Anda sudah mengisi lembar 1 dan 2 ya, terkait 1770S Romawi 1, Romawi 2, maka ini otomatis akan terisi sendiri. Ya, karena ini menggunakan Excel, maka harus diisi satu persatu. Ya. Di sini diketahui nomor 1, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Artinya penghasilan itu dalam negeri lainnya sehubungan dengan pekerjaan. Jadi ketika Bagus Wijaya tadi bekerja di PT
Ya, Astra itu tadi penghasilan netonya yaitu sebesar 99.846.802. 99.846.802. Bulannya 1 ya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Sesuai dengan formulir 1770S Romawi 1. Bagi jumlah bagian A ya. 1770S Romawi 1 bagian A, yaitu dapat penghasilan neto dalam negeri lainnya 5 juta, ambil juta. Setelah neto luar negeri tidak ada jumlah penghasilan neto, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ini. Selanjutnya zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Jadi ketika tadi ada pembayaran zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional, maka bisa dimasukkan di sini ya, bayar zakatnya 500.000 ya, ini setahun ya, sopannya sekian misalkan. Tulis saja ya, 500.000. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi pajak, maka Anda hitung ya. Penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai tadi sudah dianalisa di sini. PTKP-nya yaitu K1 sebesar 63 juta. Ya, kalau secara aplikasi atau menggunakan sistem ketika Anda mengisikan K-1, maka di sini otomatis akan terisi 63 juta. Penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setelah pajak dikurangi dengan PTKP. Ketemu 41.346.802. Selanjutnya PPh terhutang ya. PPh terhutangnya yaitu dikali 5% seperti perhitungan ini ya. Dikali 5%. Berarti ketemu 2.067.340. Selanjutnya pengembalian tidak ada. Selanjutnya nomor 11 jumlah PPh terhutang berarti sama seperti yang atas. Nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut dari pihak lain ya. Ini diisi dari formulir 1770S Romawi 1 bagian C. Anda bisa lihat ya, 1770S Romawi 1 yang ini bagian C yaitu 1 juta, diambil 1.942.000 sekian. Nggak mau kan? Ya, kalau sudah ini Anda centang, dipilih salah satu ya. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri nomor 11 dikurangi dengan nomor 12. PPh yang dibayar sendiri ya, kalau orangnya Bagus Wijaya itu memangsur pajak, maka ada PPh pasal 25. Tapi di sini karyawan tidak ada PPh pasal 25 ya, maka ini dikosongi. Jumlah kredit pajak tidak ada. 14A dikurangi 14B kan nggak ada ya. Nomor 16 PPh yang kurang bayar disebut PPh pasal 29. Kalau PPh lebih bayar disebut PPh pasal 28A. Kalau dari nomor 13 dikurangi nomor 15. 13 dikurangi 15, karena 15 tidak ada, maka jawaban ini sama seperti ini. Disebut PPh kurang bayar. Nanti sebesar ini dibayar tanggal berapa? Ketika sudah dibayar, maka ya isikan ke dalam tanggal pembayaran ini 31 dibaca 30. Tuliskan tanggal pembayarannya bulan 3 2019 ya. Jadi tenggang pelaporannya itu akhir bulan Maret ya. Ya, kalau ada lebih bayar maka bisa dipilih ya, mau restitusi, perhitungan dengan utang pajak, atau dikembalikan dengan SKPPKP dan lain sebagainya. Angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya ini berguna bagi perusahaan atau orang ya. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu digunakan oleh orang yang sudah memiliki usaha, orang yang memiliki pekerjaan yaitu sebagai tenaga profesional seperti dokter, notaris, pengacara, arsitek dan lain sebagainya. Maka nanti kalau mau mengangsur biaya bisa pilih 1 dan 2. Ya, lampiran yang dibutuhkan ya bisa Anda centang sesuai, Anda silang atau Anda centang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi setelah Anda hitung ya, dibayar, ketika sudah dibayar tuliskan tanggal di sini ya, ketika sudah dibayar baru dilaporkan ya. Jadi memang dibayar dulu baru dilaporkan. Ya, tanggal dibayarnya 30 Maret ya, maka ketika
Pelaporannya dibuat aja 31 Maret 2019. Gini. Yang akhirnya selesai juga penjelasan saya terkait formulir SPT 1770S. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.